Ada hal-hal yang tidak tertulis di papan peringatan. Hal-hal yang hanya diceritakan dari mulut ke mulut. Dan aku adalah orang bodoh yang mengabaikannya. Namaku Arga. Sudah lama aku suka mendaki. Tapi kali ini, aku memutuskan untuk mencoba jalur yang katanya keramat. Bukan karena aku tak percaya, tapi karena rasa penasaran yang terlalu besar. Gunung itu terkenal indah. Puncaknya seakan menyentuh langit. Tapi di balik kabut tipis yang menyelimutinya, tersimpan kisah-kisah aneh yang membuat banyak pendaki mengurungkan niat. Sebelum berangkat, seorang penduduk desa mendekat. Ia menatapku lama, seolah ingin memastikan aku benar-benar mendengar kata-katanya. "Nak, kalau kamu tetap mau naik, jangan sekali-kali bicara sompral. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah mengambil apapun dari gunung ini, bahkan sekecil bunga." Aku tersenyum, mengangguk sopan. Dalam hati, aku menganggapnya hanya mitos. Perjalanan dimulai. Jalurnya sepi, hanya suara angin yang kadang membawa aroma tanah basah. Setiap langkah seperti membawaku masuk ke dunia lain. Sunyi, dingin, dan penuh tatapan tak terlihat. Menjelang sore, aku tiba di sebuah area lapang. Pohon-pohon di sini aneh. Batangnya bengkok seperti manusia yang membungkuk. Di tengahnya, ada satu pohon tua dengan bunga merah menyala yang belum pernah kulihat sebelumnya. Entah kenapa, langkahku berhenti di sana. Indah sekali. Mungkin ini oleh-oleh yang pas untuk dibawa pulang. Pikirku. Tanganku terulur, dan saat jari-jariku menyentuh kelopak bunga itu, angin tiba-tiba berhenti. Hening. Bahkan suara serangga pun lenyap. Dari kejauhan, aku mendengar suara langkah kaki, lambat dan berat, mendekat ke arahku. Aku belum tahu bahwa satu sentuhan itu akan mengubah segalanya. Dan mulai malam ini, aku bukan lagi Arga yang sama. Langkah kaki itu semakin dekat, dan aku mulai menyadari aku sendirian di tengah hutan. Aku berdiri mematung. Bunga merah itu masih di tanganku. Suara langkah kaki terdengar krek, 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 menginjak dedaunan kering. Pelan, tapi ritmenya terlalu teratur untuk sekedar hembusan angin. "Halo?" Aku mencoba memanggil, meski suara yang keluar terdengar bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya langkah itu yang kini berhenti tepat di belakangku. Aku menelan ludah, berbalik perlahan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku melihat tanah di depanku, jantungku serasa berhenti berdetak. Di tanah basah itu, ada jejak kaki, besar, panjang, dan hanya ada 3 jari. Bulu kuduku meremang. Langit mendadak meredup seperti senja yang datang terlalu cepat. Aku memutuskan untuk segera turun dari area itu. Namun setiap kali aku melangkah, aku merasa ada yang mengikutiku dari belakang. Kadang, samar terdengar seperti bisikan. Suara perempuan, lirih. "Kenapa kamu bawa pulang?" Aku hampir berlari, nafasku memburu, dan saat aku menoleh sekali lagi, di antara pohon-pohon, aku melihat sesuatu. Sosok tinggi, tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan mata hitamnya menatapku tanpa berkedip. Aku terjatuh, bunga di tanganku terlepas, dan sosok itu menghilang begitu saja, seolah ditelan gabut. Malam itu, aku pikir semua akan berakhir kalau aku cepat turun. Tapi aku salah besar, karena teror sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Dan aku mulai sadar, aku tidak sendirian di tenda. Aku memutuskan untuk tetap bermalam di pos terakhir. Menurut peta, ini adalah area aman bagi pendaki. Tapi malam itu, suasananya terasa berbeda.
Jam tanganku menunjukkan pukul 20.17. Angin di luar tenda menderu pelan. Tapi dari sela kain tenda, aku bisa melihat kabut tebal menyelimuti sekitar. Aku mencoba tidur, tapi tiba-tiba terdengar suara tap, tap, tap. Seperti ada yang berjalan mengitari tendaku. Mungkin pendaki lain, pikirku. Tapi anehnya, suara itu terus berputar-putar, tidak pernah menjauh. Aku memberanikan diri membuka sedikit resleting tenda. Gelap, tak ada siapa-siapa, hanya kabut dan suara langkah itu masih terdengar, padahal tidak ada sosok di luar. Jantungku berdegup kencang. Aku menutup resleting kembali, berharap gangguan itu berhenti. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Suara itu mendekat, lalu berhenti tepat di depan tenda. Dan dari luar, terdengar suara perempuan, sangat lirih. Bunga itu, kembalikan. Tubuhku kaku. Aku tidak berani menjawab, apalagi keluar. Detik berikutnya, kain tenda di depanku seperti ditekan dari luar, membentuk bekas tangan panjang dan jari-jarinya terlalu kurus untuk manusia. Aku memejamkan mata, pura-pura tidak melihat. Tapi tiba-tiba, ces! Api dari kompor kecilku di dalam tenda padam begitu saja, meninggalkan aku dalam gelap total. Di dalam kegelapan itu, aku bisa merasakan napasnya. Hangat, tapi bau anyir, tepat di telingaku. Saat itu, aku tidak lagi bertanya-tanya siapa yang di luar tenda, karena aku tahu dia sudah ada di dalam. Gelap, total. Satu-satunya suara yang kudengar hanyalah detak jantungku sendiri. Dan napas itu. Pelan, tapi teratur. Terlalu dekat. Tanganku meraba-raba mencari senter. Tapi semakin aku bergerak, semakin jelas kurasakan hembusan napasnya di leherku. Hangat, namun berbau busuk seperti daging membusuk. Perlahan, aku menghidupkan senter. Cahaya kecil menembus gelap, dan di sana, hanya beberapa sentimeter dariku, ada wajah pucat. Matanya hitam penuh tanpa bola mata. Kulit pipinya seperti sobek menampakkan daging di bawahnya. Aku terjatuh ke belakang, membentur dinding tenda. Tapi anehnya, tubuhnya seperti asap. Aku bisa melihatnya jelas, tapi cahaya senter menembus raganya. Dia tidak bergerak, hanya menatapku sambil mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke kantong di jaketku. Aku tahu dia menginginkan bunga merah itu. Dengan tangan gemetar aku merogoh saku jaket, tapi saat bunga itu keluar, sosoknya mendadak mengeluarkan suara jeritan tinggi. Suara itu membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Lampu senter subuh berkedip-kedip, dan di sela cahaya itu, aku melihat dia merangkak cepat ke arahku. Aku berteriak dan mendorongnya, lalu tanpa pikir panjang, aku robek kain tenda dan berlari keluar. Udara dingin malam langsung menusuk kulit, tapi aku tidak peduli. Yang penting adalah aku harus menjauh dari sana. Aku pikir aku berhasil melarikan diri. Tapi begitu sampai di jalur turun, aku sadar, aku sudah tersesat. Aku terus berjalan, tapi jalur ini bukan jalur yang kuingat. Kabut malam makin tebal. Senter di tanganku mulai redup, baterainya hampir habis. Aku tahu, aku harus segera menemukan pos pendakian, atau setidaknya jalur yang familiar. Tapi semakin aku berjalan, semakin aneh semua ini terasa. Pohon-pohon di sekitar berdiri rapat, batangnya hitam pekat seperti terbakar. Di beberapa batang, aku melihat tanda-tanda goresan. Bukan seperti bekas parang atau pisau, tapi seperti cakaran. Besar, panjang, dalam. Aku mulai merasa jalur ini bukan jalur resmi. Langkahku terhenti saat kulihat sesuatu di tanah. Tumpukan batu kecil yang disusun rapi dengan seikat bunga kering di atasnya. Bunga itu
Sama persis dengan yang kubawa. Dari balik kabut, samar-samar terdengar suara. Perempuan, tapi kali ini lebih jelas. Kamu tidak seharusnya di sini. Aku mundur, tapi kakiku malah menginjak sesuatu yang rapuh. Krek! Aku menunduk dan melihat tulang, entah hewan atau manusia, terpendam setengah di tanah. Tiba-tiba, udara menjadi sangat dingin. Nafasku membentuk uap tebal. Dari ujung jalur, terlihat bayangan, tinggi, kurus, kepalanya miring, berjalan lambat ke arahku. Setiap langkahnya disertai bunyi seperti ranting patah. Aku berbalik dan mulai berlari. Tapi anehnya, setiap aku menoleh, jaraknya selalu sama. Tidak peduli seberapa cepat aku berlari. Sampai akhirnya, aku melihat sesuatu yang membuatku benar-benar sadar. Aku telah masuk ke wilayah yang tak bisa kutinggalkan begitu saja. Aku pikir aku hanya tersesat. Tapi yang kulihat di depanku tidak mungkin ada di dunia nyata. Kabut membuka sedikit, menyingkap pemandangan yang membuat seluruh tubuhku membeku. Di hadapanku, terbentang gerbang batu raksasa, tertutup lumut, dan di permukaannya terukir simbol-simbol aneh yang berpendar samar. Di bawah gerbang itu, ada aliran air hitam yang mengalir tanpa suara. Di sekitarnya, puluhan tumpukan batu seperti yang kulihat sebelumnya berdiri, masing-masing dengan bunga merah layu di atasnya. Dan di setiap bunga, ada bekas tangan hitam, seolah dibakar. Aku menelan ludah, mencoba berpikir rasional. Tapi saat langkahku maju 1 meter, hawa di sekitarku berubah drastis. Hening total. Bahkan suara detak jantungku seperti lenyap. Lalu, suara itu kembali terdengar. Lirih, tapi memenuhi pikiranku. Kamu sudah melewati batas, Arga. Aku memutar tubuh, berniat lari. Tapi di belakangku, jalur hutan yang tadi kulalui sudah hilang, digantikan deretan pohon tinggi yang batangnya memutar seperti pusaran. Aku terjebak. Dari arah gerbang, kabut mulai menebal lagi, membentuk siluet-siluet manusia. Mereka berdiri diam, kepalanya tertunduk, tapi ada yang berbeda. Leher mereka terlalu panjang, dan tubuhnya seperti tidak punya tulang. Mereka bergerak lambat ke arahku, seolah menyeret kaki. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Di tengah kepanikan itu, aku melihat bunga merah yang tadi kuambil jatuh dari sakuku, berguling pelan ke arah air hitam. Dan entah kenapa, sosok-sosok itu berhenti. Aku belum tahu apakah itu kesempatan untuk kabur atau justru jebakan terakhir. Aku pikir ini kesempatanku untuk kabur, tapi setiap langkah malah membawaku semakin jauh dari dunia yang kukenal. Begitu bunga merah itu menyentuh tanah, sosok-sosok aneh itu berhenti bergerak. Aku memanfaatkan momen itu untuk berlari, tak peduli ke arah mana. Yang penting menjauh dari gerbang batu. Kabut tebal membuat pandanganku terbatas hanya beberapa langkah ke depan. Namun, ada jalur sempit di antara pepohonan yang seolah memanggilku. Jalur itu terasa lebih terang dibanding sekeliling. Tanpa pikir panjang, aku masuk ke dalamnya. Langkahku cepat, napasku memburu. Tapi, semakin jauh aku berjalan, suara-suara aneh mulai muncul. Bisikan, tawa kecil, dan bunyi seperti gigi bergemeletuk di dekat telingaku. Aku menoleh, kosong. Tapi saat melihat ke tanah, aku sadar jejak kakiku hilang. Seakan aku tidak pernah berjalan di jalur itu. Jalannya berakhir di sebuah lapangan kecil. Di tengahnya, ada sumur tua tanpa penutup, dikelilingi akar-akar pohon besar. Dari dalam sumur itu,
keluar aroma anyir bercampur harum bunga. Dan suara itu kembali. Lebih jelas, lebih dekat. Kalau ingin pulang, kembalikan semuanya. Aku mundur satu langkah. Tapi tiba-tiba, tanah di bawahku seperti bergerak, dan akar-akar pohon itu merambat melingkari kakiku. Aku berusaha melepaskan diri, tapi cengkeramannya semakin kuat menarikku mendekati bibir sumur. Saat itulah aku sadar, mungkin dia tidak ingin aku pulang. Mungkin dia ingin aku ikut bersamanya. Akar-akar itu menarikku semakin dekat, dan di dalam sumur, aku melihat sesuatu bergerak. Aku meronta sekuat tenaga, tapi akar-akar itu seperti hidup. Jari-jariku mencoba mencengkeram tanah, namun licin oleh lumpur dan air yang merembes dari sumur. Semakin aku melawan, semakin cepat tubuhku terseret. Dari kedalaman sumur muncul suara, seperti tarikan nafas panjang. Lalu, sesuatu menjulur keluar, tangan pucat, basah, dengan kuku panjang dan tajam. Tangannya meraih ke arahku, hanya tinggal beberapa senti dari kakiku. Aku menjerit, tapi tepat saat itu, sesuatu menerpa dari samping. Seekor burung hitam besar, entah gagak atau burung hantu, menukik cepat, mencabik-cabik akar yang melilit kakiku. Akar itu terputus, dan aku jatuh tersungkur ke tanah. Burung itu berdiri di depanku, matanya merah menyala. Dia menatapku, lalu mengeluarkan suara parau. Bukan sekedar bunyi burung, tapi seperti kata-kata yang dipaksakan keluar dari tenggorokan. Ikut aku. Tanpa menunggu, burung itu terbang rendah ke arah hutan gelap. Entah kenapa, kakiku bergerak mengikutinya meskipun otakku masih dipenuhi ketakutan. Aku berlari di belakangnya, menembus kabut. Dan anehnya, setiap langkah mengikuti burung itu, udara terasa sedikit lebih hangat. Hingga akhirnya kami tiba di sebuah batu besar yang permukaannya penuh ukiran aneh, mirip dengan yang kulihat di gerbang batu tadi. Tapi kali ini simbolnya berwarna emas. Burung itu hinggap di batu, menatapku sekali lagi. Waktu hampir habis. Aku tidak mengerti maksudnya, tapi dari balik kabut, aku mulai mendengar langkah kaki itu lagi. Langkah itu semakin dekat, dan kali ini dia tidak lagi bersembunyi. Aku berdiri terpaku di depan batu besar itu. Burung hitam yang tadi menolongku mulai mengepakkan sayapnya, seperti memberi isyarat agar aku bersembunyi. Tapi kakiku tak mau bergerak. Langkah kaki itu terdengar jelas, krek, 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 mendekat di balik kabut. Dari putihnya kabut, sebuah siluet muncul. Tinggi, kurus, kepalanya menunduk. Tangan-tangannya panjang hingga hampir menyentuh tanah, dan dari setiap jemarinya menetes cairan hitam pekat. Saat dia semakin dekat, kepalanya perlahan terangkat, matanya kosong, hanya rongga gelap yang menelan cahaya. Mulutnya robek hingga ke pipi, dan dari dalamnya terdengar suara bisikan. "Kamu, bawa milikku." Aku mundur satu langkah, tapi tubuhku langsung terpaku saat menyadari di salah satu tangannya dia menggenggam sesuatu. Itu bunga merah yang tadi jatuh dari sakuku, tapi kelopaknya kini layu, berubah kehitaman. Burung hitam di batu itu mengeluarkan suara melengking, membuat sosok itu berhenti sejenak, tapi tatapan kosongnya tetap menembusku, seperti mengikatku di tempat. Lalu, dengan suara parau, dia berkata, "Kalau mau pulang, ada yang harus kau ganti." Aku tidak mengerti
sampai dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke dadaku. Dia menunjuk dadaku, dan aku tahu yang dia minta bukan sekedar bunga. Aku memegang dadaku, tepat di tempat dia menunjuk. Bulu kuduku meremang saat merasakan sesuatu yang aneh di balik kulitku. Detak jantungku tidak normal. Detaknya cepat, lalu berhenti sejenak, lalu kembali lagi. Seperti ada sesuatu yang mencoba mengambil alih. Ganti dengan hidupmu. Suaranya seperti bisikan sekaligus teriakan, memenuhi kepalaku. Aku mulai kehilangan keseimbangan. Burung hitam itu menukik lagi, menyerang wajahnya. Sosok itu mengeluarkan suara pekik nyaring, mundur sedikit. Di momen itu, aku sadar aku punya pilihan. Mengorbankan diriku agar semua ini berakhir, atau melawan, meski aku tahu mungkin tak akan pernah keluar dari sini. Tanganku meraih batu besar di sebelahku. Aku menggoreskan simbol-simbol yang terukir di batu itu dengan darah dari telapak tanganku yang terluka. Entah bagaimana, cahaya emas dari ukiran itu semakin terang. Sosok tinggi itu meringis. Tubuhnya mulai retak seperti kaca. Dari celah tubuhnya, keluar cahaya merah menyala. Kabut di sekeliling berputar cepat. Suara jeritannya memekakkan telinga. Lalu, semua menjadi gelap. Saat membuka mata, aku sudah berada di jalur pendakian bawah. Fajar baru saja menyingsing, dan udara terasa normal lagi. Tapi di tanganku masih ada kelopak bunga merah, utuh, segar, seolah mengingatkanku bahwa perjanjianku dengannya belum benar-benar selesai. Sejak hari itu, aku tak pernah lagi naik gunung. Tapi setiap malam, aku masih mendengar langkah kaki itu di depan pintu rumahku. Kupikir aku sudah selamat. Tapi ternyata dia tidak pernah melepaskanku. 3 hari setelah kejadian itu, aku mencoba kembali menjalani hidup normal. Siang hari terasa aman, tapi malam selalu sama. Langkah kaki itu, pelan, teratur, berhenti tepat di depan pintu rumah. Awalnya aku tidak pernah berani melihat, tapi malam ini, rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Dengan hati-hati, aku mengintip lewat lubang pintu. Kosong. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Aku menghela napas lega dan membuka pintu sedikit, sekadar memastikan. Tapi saat menunduk, di ambang pintu, ada bunga merah yang diletakkan rapi. Kelopaknya masih segar, basah, seolah baru saja dipetik. Aku menatap bunga itu, dan di saat yang sama, dari ujung jalan, kabut mulai merayap. Dan di balik kabut, krek, krek, krek. Langkah itu kembali, lebih cepat, lebih dekat. Dan kali ini, aku tahu dia tidak hanya menginginkan bunganya. Kalau kalian naik gunung dan melihat bunga merah, jangan pernah menyentuhnya. Karena begitu kalian mengambilnya, dia akan datang mencarimu. Dan percayalah, dia selalu tahu di mana kamu berada. Itu tadi kisah yang sampai sekarang masih menghantuiku. Kalau kalian suka cerita ini dan ingin aku membagikan kisah-kisah horor lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kalau kalian berani.